Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dan saya Delanis Putri dengan NPM A1M020021 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan materi mengenai manajemen pendidikan, yaitu tentang Total Quality Management dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Konsep dasar Total Quality Management. Total Quality Management atau TQM merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Pengertian Total Quality Management atau TQM. Nasution tahun 2000, TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atau produk, jasa, tenaga kerja, lingkungan, dan proses. Pemikir-pemikir Total Quality Management atau TQM, yaitu ada W. Edward Deming tahun 1990 sampai 1993. Yang kedua ada G. M. Juran tahun 1904 sampai 2008. Lalu ada Armand V. Feigenbaum tahun 1992, lalu ada Philip B. Crosby tahun 1926 sampai 2001. Sukses yang telah diraih oleh para ahli dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengilhami para ahli dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep-konsep tokoh tersebut walaupun melalui adaptasi-adaptasi teori. Implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan, prosedur dalam mengimplementasikan Total Quality Management pada dasarnya menempuh 3 tahapan, yaitu persiapan. Tahap persiapan adalah aktivitas utama dan pertama yang harus dilaksanakan. Langkah yang harus dilakukan adalah membentuk tim dan melaksanakan pelatihan TQM bagi tim. Yang kedua, yaitu ada pengembangan sistem. Pengembangan sistem dapat dilakukan dengan langkah peninjauan dan pengembangan sistem yang ada melalui penyusunan dokumen, sistem kualitas, melakukan pelatihan, sosialisasi prosedur, dan melaksanakan penyiapan akhir baik SDM maupun non-manusia. Yang ketiga, implementasi sistem. Langkah yang dilakukan adalah melaksanakan uji coba sistem jaminan kualitas dalam lingkup tertentu berdasarkan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, dan Act. Implementasi Total Quality Management atau TQM di lembaga pendidikan. Prosedur dalam mengimplementasikan Total Quality Management atau TQM pada dasarnya menempuh 3 tahapan, yaitu yang pertama ada persiapan. Tahap persiapan adalah aktivitas utama dan pertama yang harus dilaksanakan. Langkah yang harus dilakukan adalah membentuk tim dan melaksanakan pelatihan TQM bagi tim. Yang kedua ada pengembangan sistem. Pengembangan sistem dapat dilakukan dengan langkah peninjauan dan pengembangan sistem yang ada melalui penyusunan dokumen sistem kualitas, melakukan pelatihan, sosialisasi prosedur, dan melakukan penyiapan akhir baik SDM maupun non-manusia. Yang ketiga, ada implementasi sistem. Langkah yang dilakukan adalah melaksanakan uji coba sistem jaminan kualitas dalam lingkup tertentu berdasarkan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, dan Act. Pilar Total Quality Management yaitu Crutch dan Kurzweil tahun 1962 mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan TQM, yaitu organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan juga produk. Dalam penjelasannya, Crutch tahun 1996 menghubungkan antara pilar-pilar tersebut sebagai berikut. Produk adalah titik sentral untuk tercapainya tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu dalam produk tidak akan dihasilkan tanpa pengendalian mutu di dalam proses. Mutu di dalam proses tidak akan terjamin tanpa organisasi yang tepat dan juga efektif. Organisasi yang tepat dan efektif tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Komitmen dan semua komponen organisasi dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua komponen lainnya. Setiap pilar tergantung pada keempat pilar yang lain. Dan kalau salah satu lemah, dengan sendirinya pilar yang lain juga lemah. Hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Setidaknya terdapat 2 faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Antara lain, yang pertama, strategi pembangunan lebih bersifat input oriented.
Strategi yang demikian lebih berstandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi. Yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro atau pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro atau lembaga pendidikan. Permasalahan yang terjadi dalam bidang pendidikan di atas menjadi fenomena yang melekat dengan lembaga pendidikan, kesulitan mewujudkan manajemen mutu dalam lembaga pendidikan, yaitu pelanggar pendidikan ikut memerankan peran penting dalam mutu belajarnya. Oleh karena itu, manajemen mutu juga perlu diterapkan dalam kelas-kelas pembelajaran. Penyusunan feedback dengan mengadakan evaluasi setiap siswa sangat penting untuk proses pembentukan quality assurance atau jaminan mutu. Baiklah, itu tadi mengenai penjelasan dari manajemen pendidikan, yaitu Total Quality Management. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.